Kali ini kita kembali bertemu dalam acara rilis hasil survei terbaru dari Polstat Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli hingga 4 Agustus 2023. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi teman-teman wartawan dalam acara rilis Polstat kali ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa rilis Polstat Indonesia kali ini dapat disaksikan melalui live streaming Asopi TV, di samping melalui platform Zoom Meeting. Teman-teman wartawan, kali ini Polstat Indonesia akan merilis hasil survei terbaru yang terdiri dari 4 topik utama. Yang pertama tentang persepsi atau pendapat publik mengenai kinerja Presiden Jokowi. Yang kedua tentang perkembangan elektabilitas calon presiden atau capres dan calon wakil presiden setahun jelang pelaksanaan pemilu 2024. Yang ketiga, kecenderungan arah dukungan pemilih Jokowi dan PDI Perjuangan terhadap 3 capres papan atas. Dan yang terakhir, tentang perkembangan elektabilitas partai politik, yakni 18 partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2024. Sebelum kesempatan saya berikan kepada peneliti senior Polstat Indonesia, Agna Permana, untuk memaparkan temuan-temuan dari survei terbarunya, terlebih dahulu saya akan bacakan kepada teman-teman sekilas tentang Polstat Indonesia. Polstat Indonesia adalah lembaga riset profesional dan independen yang tidak berafiliasi dengan partai dan organisasi politik manapun. Polstat Indonesia didirikan oleh beberapa akademisi di Jakarta dan Bandung pada tanggal 12 Juni 2020 yang dikukuhkan dengan akte notaris Desi Dianawati SH. Polstat Indonesia telah resmi terdaftar sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Polstat Indonesia adalah anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia atau ASOPI, yakni asosiasi dari 41 lembaga survei dan ratusan riset opini publik yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikutnya saya akan sampaikan kepada teman-teman wartawan metodologi yang digunakan oleh Polstat Indonesia dalam survei kali ini. Ini penting bagi kami untuk menegaskan bahwa survei-survei Polstat Indonesia selalu dilaksanakan dengan standar metode ilmiah yang sangat ketat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Survei ini dilakukan tanggal 28 Juli sampai dengan 4 Agustus 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang telah minimal berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertahap atau multistage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,8% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50% laki-laki dan 50% perempuan, serta 60% tinggal di pedesaan dan 40% di perkotaan. Survei Polstat kali ini juga dilengkapi dengan analisis media monitoring untuk mendalami sentimen publik terhadap para capres dan partai-partai politik setahun jelang pemilu 2024. Demikian pengantar dari saya selaku moderator. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada peneliti senior Polstat Indonesia, Agna Permana, untuk memaparkan temuan-temuan menarik dalam survei terbaru dari yang dilaksanakan oleh Polstat. Silakan saudara Agna. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nurul. Sebelum saya menyampaikan hasil survei, izinkan saya kemudian bisa menyampaikan prosedur penarikan sampel. Sampel tingkat nasional sebesar 1.200 didistribusikan ke 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia secara proporsional. Dengan jumlah populasi besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah akan mendapat sampel besar. Babel, Sulba, Gorontalo, Kaltara, dan Papua. Dan sedikitnya jumlah sampelnya pun sedikit. Kota sampel di setiap provinsi tersebut kemudian didistribusikan ke kabupaten atau kota juga secara proporsional. Di setiap kabupaten atau kota dipilih secara random beberapa desa atau kelurahan untuk dijadikan primary sampling unit
Setiap PSU atau desa atau kelurahan terpilih tersebut kemudian diambil 5 tes secara random. Di setiap RT terpilih baik, kita akan masuk kepada hasil survei terkait persepsi publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan isu-isu nasional jelang Pilpres 2024. Kami mengukur perkembangan tingkat kepuasan dan menanyakan para responden terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia selama hampir 9 tahun ini. Berdasarkan hasil survei di bulan Mei 2023 dengan tingkat kepuasan sebesar 68,2% menjadi 77,4% pada survei saat ini di periode Juli sampai Agustus 2023. Sedangkan tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi cenderung menurun dari 27,5% pada bulan Mei menjadi 20,6% pada bulan Juli sampai Agustus 2023. Peningkatan tingkat kepuasan publik ini secara tidak langsung berkorelasi dengan elektabilitas 3 capres papan atas saat ini. Kami juga menanyakan masalah lokal yang paling mendapatkan perhatian publik para responden dengan pertanyaan, dari berbagai masalah lokal yang ada di daerah Anda, masalah apa yang menurut Anda perlu mendapatkan penanganan segera dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah? Berdasarkan hasil survei Polstat Indonesia, masalah jalan rusak ternyata menjadi isu lokal yang paling mendapatkan perhatian publik. Sebanyak 25,1% responden menyatakan masalah jalan rusak sebagai isu lokal yang perlu penanganan segera dari pemerintah. Kemudian isu meningkatnya kriminalitas seperti pencurian, begal, narkoba, dan lain-lain ternyata juga menjadi isu lokal yang paling mendapatkan perhatian publik dan perlu respon segera dari pemerintah. Sebanyak 19,3% responden mengaku risau dengan peningkatan kriminalitas di daerah. Isu-isu lokal lainnya yang perlu respon segera dari pemerintah adalah masalah distribusi bansos yang naik 13,3%, keterbatasan sarana kesehatan 10,5%, dan kurangnya perhatian terhadap masalah pertanian di angka 7,6%. Kemudian kami tanyakan juga kepada para responden dengan pertanyaan terkait persepsi publik terhadap penurunan usia capres-cawapres. Terkait isu penurunan batas usia capres-cawapres yang tengah ramai di perbincangan publik, berdasarkan hasil survei Polstat, mayoritas publik setuju terkait wacana penurunan batas usia capres-cawapres 2024 sebesar 42,5% responden. Responden menilai bahwa generasi muda berhak mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin asal memiliki kualitas yang baik. Sedangkan publik yang kurang setuju dengan wacana ini sebesar 37,8% responden. Responden menilai wacana ini memiliki muatan politis. Sisanya sebesar 19,7%, responden menjawab tidak tahu atau tidak pernah mendengar wacana tersebut. Kami juga menanyakan persepsi publik terkait tokoh yang dinilai mampu untuk meneruskan program Joko Widodo. Berdasarkan hasil survei Polstat, tokoh yang dinilai mampu meneruskan atau melanjutkan program Presiden Jokowi seperti pembangunan infrastruktur, transportasi publik, IKN, dan lain-lain adalah Prabowo Subianto dengan 42,2%, sedangkan Ganjar Pranowo dengan 29,6% responden dan Anies Baswedan 14,8% responden. Sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Kami juga menanyakan kepada responden dengan pertanyaan, menurut keyakinan Anda, siapakah yang pada akhirnya akan memperoleh endorsement dari Presiden Jokowi untuk menjadi Presiden RI periode 2024 sampai 2029? Apakah Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo? Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa bagian terbesar publik atau 46,8% responden meyakini bahwa endorsement Presiden Jokowi untuk nanti akan sepenuhnya diberikan kepada Prabowo Subianto. Sebanyak 38,3% responden meyakini bahwa endorsement Jokowi untuk menggantikan posisinya sebagai presiden akan jatuh kepada Ganjar Pranowo.
Namun demikian, masih terdapat 14,9% responden yang tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Polstat Indonesia. Sebagian dari mereka meyakini bahwa endorsement Presiden Jokowi akan diberikan kepada Prabowo maupun Ganjar. Terus selanjutnya, kami juga menanyakan kepada responden terkait pendapat publik tentang capres jelang pemilu 2024. Kami menanyakan kepada responden dengan pertanyaan, dalam menentukan pilihan saat pemilihan presiden 2024 nanti, faktor apakah yang paling Anda pertimbangkan atau paling mempengaruhi pilihan Anda? Salah satu faktor yang paling menjadi pertimbangan publik dalam menentukan pilihan pada pilpres adalah kapabilitas capres. Faktor-faktor primordial seperti agama dan latar belakang suku bangsa capres kurang terlalu menjadi bahan pertimbangan. Begitu pula faktor party ID dan imbalan atau money policy. Selanjutnya juga kami tanyakan kepada para responden, menurut pendapat Anda, siapakah yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini? Hasil survei Polstat Indonesia menegaskan bahwa berdasarkan pertanyaan yang bersifat terbuka, artinya tidak disediakan nama tokoh, ternyata nama Prabowo Subianto paling menjadi top of mind publik sebagai tokoh yang layak menggantikan Presiden Jokowi. Sebanyak 28,8% responden secara spontan menyebut nama Prabowo ketika Polstat Indonesia menanyakan siapakah tokoh yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi. Tokoh lain juga cukup signifikan menjadi top of mind publik sebagai pengganti Jokowi adalah Ganjar Pranowo di angka 13,7% dan Anies Baswedan di angka 12,9%. Namun masih ada 15,1% responden yang belum punya gambaran sama sekali siapa saja sosok pengganti Jokowi. Selanjutnya kami juga tanyakan pada para responden, menurut pendapat Anda, siapakah yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini? Hasil survei Polstat Indonesia menegaskan bahwa berdasarkan pertanyaan tertutup, ternyata nama Prabowo Subianto paling layak menggantikan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 34,5% responden secara spontan menyebut nama Prabowo ketika Polstat Indonesia menanyakan siapakah tokoh yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi. Tokoh lain juga cukup signifikan menjadi pengganti Jokowi adalah Ganjar Pranowo di angka 19,9% dan Anies Baswedan di angka 19,6%. Dinamika elektoral ini semakin menarik. Image Ganjar yang dilabeling sebagai petugas partai ternyata membuat tingkat elektabilitasnya yang terus merosot, bahkan mendekati elektabilitas Anies Baswedan. Untuk selanjutnya, kami juga tanyakan kepada para responden terkait 3 tokoh capres dengan pertanyaan, seandainya Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 3 calon presiden, di bawah ini siapakah yang Anda pilih? Berdasarkan survei Polstat Indonesia, jika dibuat simulasi Pilpres hanya diikuti 3 capres saja, hasilnya Prabowo Subianto tetap memperoleh elektabilitas tertinggi, yakni 41,4%. Prabowo unggul sangat signifikan dari 2 pesaing utamanya, yakni Ganjar Pranowo yang hanya dipilih oleh 27,0% dan Anies Baswedan di angka 26,9%. Sementara itu sebanyak 4,7% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan Polstat Indonesia. Data ini semakin menegaskan bahwa keunggulan Prabowo Subianto atas para kompetitornya adalah suatu realitas. Mengingat dalam format pertanyaan apapun, Prabowo selalu bergiring atas lawan-lawan. Untuk selanjutnya, kami juga tanyakan kepada para responden, seandainya Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 2 calon presiden, yakni Ganjar Pranowo versus Prabowo Subianto, siapakah yang akan Anda pilih? Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa atau gap elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo semakin melebar. Ketika Polstat melakukan simulasi Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 2 capres saja, yakni Prabowo dan Ganjar. Hasilnya menunjukkan bahwa 53,5% responden mengaku akan memilih Prabowo dan 34,7% responden menyatakan pilihannya pada Ganjar Pranowo.
Dibandingkan dengan dua hasil survei Polstat Indonesia sebelumnya, yakni di bulan Februari dan Mei lalu, tingkat elektabilitas Prabowo semakin meningkat, sementara tingkat elektabilitas Ganjar terus menurun. Untuk selanjutnya kami juga tanyakan pada para responden, seandainya Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua calon presiden, yakni Anies Baswedan versus Prabowo Subianto, siapakah yang akan Anda pilih? Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa Prabowo Subianto tetap memperoleh elektabilitas jauh lebih tinggi dari Anies Baswedan apabila Pilpres hanya diikuti oleh dua pasang calon saja. Ini adalah Prabowo dan Anies. Sebanyak 56,6% responden mengaku akan memilih Prabowo Subianto jika Pilpres dilaksanakan saat ini dan hanya diikuti oleh dua capres. Sementara itu, Anies Baswedan dipilih oleh 33,6% responden, alias tertinggal sangat jauh dari elektabilitas Prabowo Subianto. Sebanyak 9,8% responden mengaku belum bisa memilih salah satu di antara kedua tokoh tersebut. Kami juga tanyakan kepada para responden, seandainya Pilpres 2024 hanya diikuti dua calon presiden, yakni Anies Baswedan versus Ganjar Pranowo, siapakah yang akan Anda pilih? Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa apabila Pilpres hanya diikuti dua calon saja, yakni Ganjar dan Anies, sulit dikatakan siapa yang lebih unggul di antara mereka. Selisih elektabilitas kedua capres sangatlah tipis. Sebanyak 43,3% responden mengaku akan memilih Ganjar Pranowo jika Pilpres dilaksanakan saat ini dan hanya diikuti dua capres. Sementara itu, Anies Baswedan dipilih oleh 43,1% responden, alias hanya terpaut 0,2%, sehingga secara metodologi posisi keduanya bisa terbalik. Jadi sulit untuk disebutkan siapa yang unggul dari mereka. Sebanyak 13,6% responden mengaku belum bisa memilih salah satu di antara kedua tokoh tersebut. Untuk selanjutnya kami masuk kepada pendapat publik tentang cawapres jelang pemilu 2024. Kami menanyakan kepada para responden dengan pertanyaan, jika Prabowo Subianto jadi diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi capres 2024-2029, menurut pendapat Anda, siapakah tokoh yang paling cocok menjadi cawapresnya? Hasil survei Polstat Indonesia mengindikasikan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir dinilai publik sebagai tokoh yang paling tepat menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Sebanyak 18,9% responden menilai Erick lebih tepat menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sementara itu, sebanyak 17,8% responden menilai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lebih layak menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sebuah fenomena yang mengejutkan adalah munculnya nama Gibran Rakabuming Raka di angka 14,5%. Sedangkan Muhaimin Iskandar menunjukkan peningkatan elektabilitas yang cukup signifikan sebagai cawapres pendamping Prabowo. Saat ini sebanyak 11,5% responden menilai Muhaimin cocok menjadi cawapres pendamping Prabowo. Selanjutnya kami juga tanyakan kepada responden terkait cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dinilai publik sebagai tokoh yang paling tepat menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Sebanyak 19,8% responden menilai Sandiaga Uno lebih tepat menjadi cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo. Sementara itu sebanyak 18,2% responden menilai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lebih layak menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara itu Mahfud MD yang digadang-gadangkan mewakili Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan dari 8,8% responden. Untuk selanjutnya juga tanyakan cawapres pendamping Anies kepada para responden, siapakah yang cocok? Hasil survei Polstat Indonesia mengindikasikan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dinilai publik sebagai tokoh yang paling tepat menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. 1,2% responden menilai dibanding tokoh lainnya AHY lebih tepat menjadi cawapres yang mendampingi Anies Baswedan.
Sementara itu sebanyak 17,1% responden nampaknya ingin mengulang memori pilkada di DKI 2017 dengan menjodohkan Anies dengan Sandiaga Uno. Tokoh lain dinilai publik juga layak diperhitungkan menjadi capres pendamping Anies Baswedan, diantaranya adalah Ridwan Kamil di angka 14,6%, Khofifah di angka 12,4%, dan Mahfud MD di angka 7,5%. Tidak ada nama yang mengejutkan di antara nama-nama yang dinilai publik cocok menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Terus selanjutnya kami memasuki kecenderungan arah dukungan pemilih Jokowi dan konstituen PDI Perjuangan. Tabel di bawah ini mengindikasikan bahwasannya arah dukungan pemilih Jokowi di 46,2%, Prabowo sebagai nomor 1 di papan survei, diikuti oleh Ganjar Pranowo di angka 29,4%, juga Anies Baswedan di angka 6,8%, dan sebanyak 17,6% belum menyatakan pilihannya atau undecided. Berikut grafik dinamika arah dukungan basis masa Jokowi terhadap capres 3 besar. Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa bagian terbesar publik atau 46,2% responden yang menjadi pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 mengaku akan memilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Kemudian sebanyak 29,4% menyatakan tetap akan memilih capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo. Sementara itu, sebanyak 6,8% menyatakan dukungannya pada Anies Baswedan. Dari grafik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika dukungan basis masa Jokowi terhadap capres 3 besar memperlihatkan tren yang berbeda-beda. Untuk Prabowo Subianto, arah dukungan dari basis masa Jokowi cenderung meningkat. Sementara itu untuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, arah dukungan basis masa Jokowi cenderung menurun. Dengan kata lain, gap dukungan basis masa Jokowi terhadap Prabowo dan Ganjar cenderung melebar. Tabel di bawah ini adalah hasil analisis cross tabulation antara variabel partai pilihan responden dengan variabel capres pilihan responden seandainya pemilu 2024 dilaksanakan saat ini. Kita bisa lihat arah dukungan konstituen PDI Perjuangan masih pada Ganjar Pranowo di angka 41,5%, disusul oleh Prabowo Subianto di angka 38,8% dan Anies Baswedan di angka 8,9%. Sisanya 10,8% dinyatakan undecided. Berikut grafik dinamika arah dukungan pemilih PDI Perjuangan terhadap capres 3 besar. Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa bagian terbesar publik atau 41,5% responden yang mengaku pemilih PDI Perjuangan menyatakan akan memilih capres yang diusung partainya, yakni Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Kemudian sebanyak 38,8% pemilih PDI Perjuangan menyatakan dukungannya pada Prabowo Subianto. Sementara itu sebanyak 8,9% akan memilih Anies Baswedan. Dari grafik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika dukungan pemilih atau terhadap Prabowo cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Sementara itu untuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, arah dukungan pemilih PDI Perjuangan cenderung menurun. Dengan kata lain, gap dukungan pemilih PDI Perjuangan terhadap Prabowo dan Ganjar cenderung menyempit karena makin banyak di antara mereka yang bermigrasi ke Prabowo Subianto. Terakhir, kami juga tanyakan para responden, seandainya pemilu 2024 dilaksanakan saat ini, partai apakah yang akan Anda pilih dari 18 partai politik berikut ini? Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa seandainya pemilu dilaksanakan saat ini, PDI Perjuangan masih unggul atas 17 partai peserta pemilu lainnya, yakni dengan elektabilitas 18,1%. Di posisi kedua adalah Partai Gerindra dengan elektabilitas 16,9%. Kemudian diikuti oleh Partai Demokrat di angka 9,9%, lalu Partai Golkar di angka 9,8%, dan Partai Nasdem di angka 9,5%. Di posisi berikutnya ada PKB 8,1%, PKS 7,5%, dan Partai Perindo di angka 4,3%. Sementara itu,
2,4% dan P3 2,1% berada di zona yang belum aman bersama partai-partai non-parlemen dan partai-partai. Sekian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak Nurul. Terima kasih kepada Ratna atas penjelasannya. Berikut ini saya akan sampaikan kesimpulan. Salah satu temuan menarik dari survei Polstat Indonesia kali ini adalah bahwa basis massa Presiden Jokowi semakin sulit menentukan pilihannya pada Prabowo Subianto. Yang besarnya arus migrasi pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 untuk mendukung Menteri Pertahanan RI itu menyebabkan kesenjangan atau gap elektabilitas Prabowo Subianto dengan para kompetitornya, khususnya dengan Ganjar Pranowo semakin melebar. Berdasarkan hasil survei Polstat Indonesia, dukungan terhadap Prabowo Subianto dari basis massa atau pemilih Jokowi terus meningkat dari waktu ke waktu. Jika pada survei bulan Februari 2023 baru 38,9% pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 mengaku akan memilih Prabowo pada Pilpres 2024 nanti, maka pada survei bulan Mei 2023 telah meningkat menjadi 43,5%. Dan pada survei Polstat Indonesia bulan Agustus 2023 kali ini meningkat lagi menjadi 46,2%. Selain faktor Jokowi Effect di mana publik menangkap semakin kuatnya sinyal endorsement Presiden Jokowi pada Prabowo Subianto, arus migrasi loyalis Jokowi juga dipicu oleh ketidaknyamanan mereka berada dalam koalisi pendukung Ganjar yang dipimpin oleh PDI Perjuangan. Sikap elit politik PDI Perjuangan, terutama Megawati yang cenderung konservatif dan paternalistik, membuat kondisi tidak nyaman elemen-elemen pendukung Ganjar. Sikap yang disampaikan sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI belum lama ini nampaknya mewakili perasaan dari unsur-unsur pendukung Ganjar lainnya. Di samping mendapatkan insentif elektoral dari elemen-elemen basis massa Jokowi, Prabowo Subianto juga memperoleh bonus dukungan dari sebagian loyalis PDI Perjuangan yang nampaknya mulai gerah dengan gaya kepemimpinan Megawati yang kaku, konservatif, dan kurang egaliter. Berdasarkan hasil survei Polstat Indonesia, persentase pemilih PDI Perjuangan yang mengaku akan memilih Prabowo pada Pilpres 2024 nanti lambat tapi pasti terus meningkat. Hasil survei Polstat Indonesia juga menegaskan bahwa secara keseluruhan elektabilitas Prabowo Subianto semakin meninggalkan dua kompetitor utamanya, yaitu Ganjar dan Anies. Dalam berbagai format pertanyaan maupun simulasi, Prabowo selalu unggul atas Ganjar maupun Anies, dan dibandingkan dengan dua hasil survei Polstat Indonesia sebelumnya, gap atau jarak elektabilitas Prabowo dengan Ganjar dan Anies menunjukkan indikasi yang semakin melebar. Selain kian melebarnya gap elektabilitas Prabowo-Ganjar, di mana Prabowo makin menguat dan Ganjar semakin melemah, hasil analisis media monitoring yang dilakukan Polstat Indonesia juga mengindikasikan bahwa sentimen negatif terhadap PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo semakin menguat dalam 2 minggu terakhir. Dari 3 capres papan atas, Ganjar memiliki sentimen negatif tertinggi dari warganet, yakni sebesar 11,3%. Sedangkan Anies Baswedan sentimen negatifnya sebesar 9,9% dan Prabowo Subianto hanya 3,7% saja. Label petugas partai yang disematkan kepada Ganjar dan selalu didengungkan oleh Megawati merupakan salah satu faktor yang negatif terhadap Ganjar tertinggi di atas capres 3 besar. Sementara itu, PDI Perjuangan juga menjadi partai peserta pemilu 2024 dengan sentimen negatif tertinggi, khususnya jika dibandingkan dengan partai-partai bercokol di posisi 5 besar. Sentimen negatif dari warganet terhadap PDI Perjuangan berdasarkan analisis Polstat Indonesia mencapai 41,7% dalam 2 minggu terakhir. Pada saat yang sama, sentimen negatif terhadap Partai Gerindra hanya 14,5% saja, alias yang terendah dari partai-partai papan atas. Tingginya sentimen negatif terhadap PDI Perjuangan selain berdampak pada elektabilitas Ganjar Pranowo yang semakin melemah, juga berimplikasi langsung pada elektabilitas PDI Perjuangan itu sendiri. Berdasarkan hasil survei Polstat Indonesia, seandainya saat ini dilaksanakan pemilu, tinggal 17,8% responden yang menyatakan pilih PDI Perjuangan.
Ini berarti elektabilitas PDI Perjuangan menurun sekitar 2% jika dibandingkan dengan perolehan suara mereka pada pemilu 2019. Demikian presentasi hasil survei Polstat Indonesia tentang perkembangan elektabilitas calon presiden dan partai politik jelang pemilu 2024. Apabila teman-teman wartawan ada pertanyaan, dapat disampaikan secara langsung atau ditulis di kolom chat Zoom meeting ini.